Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai mungkin silakan bunda yang belakang isi sini aja ya. Toh kita jumlahnya nggak banyak, atau di sini juga bisa agak lebih maju ke depan. Ya, baik. Ayah bunda sekalian, mungkin masih dalam suasana pandemi, masih dalam kecemasan pandemi barangkali ya, sehingga mungkin tak banyak juga di antara kita yang bisa hadir, dan lebih penting lagi mungkin berani hadir ya untuk melanjutkan kegiatan Parenthood Series ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu ini sebenarnya bagian dari Agile Education yang saya gagas selama pandemi ini ya. Sebuah pendidikan yang agile, sebuah pendidikan yang tangkas, lincah, adaptif, tahan segala cuaca, mau ada musibah, nggak ada musibah, mau ada wabah, nggak ada wabah, mau ada bencana, nggak ada bencana, bagaimana pendidikan ini agar jalan terus gitu ya. Nah, tapi saya untuk kali ini saya potong aja. Saya tidak membahas semuanya, saya hanya akan membahas bagaimana agar anak-anak kita menjadi pembelajar yang agile. Ya. Agile education ini ada 4 pada dasarnya. Pertama, konsep agile education. Lalu agile kurikulum, ya kurikulum yang lincah itu kayak gimana sih? Ya. Yang ketiga, agile teacher. Guru yang lincah itu kayak gimana? Guru yang tangkas ya, yang tangguh. Dan yang keempat baru agile learner atau agile student ya. Murid-murid yang lincah, tangkas, adaptif ya. Bahkan ya tahan segala keadaan. Kenapa saya membahas ini, topik ini hari ini? Karena saya mendapatkan sebuah gambaran yang agak menyentuh saya 2 hari yang lalu ya. Jadi ceritanya ada anak SD udah pakai baju seragam putih merah gitu ya. Lalu duduk bengong di depan rumahnya karena dia nggak bisa sekolah, tapi dia juga nggak bisa online karena dia nggak punya HP, ya. Dia nggak punya HP, dia nggak punya smartphone, dia nggak punya gadget. Ada satu HP, tapi bapaknya juga butuh ceritanya. Dan HP-nya juga HP sederhana, bukan smartphone yang bisa online gitu ya. Digambarkan di gambar tersebut, matanya menerawang bengong. Apakah orang semacam ini akan terhenti pembelajarannya selama era online ini? Dan ini juga berlaku bagi kita suatu ketika nanti, naudzubillah min dzalik, seandainya lampu mati, nggak bisa online gitu, ya. Apakah pembelajaran mesti berhenti? Atau bukan lampu mati, malah internetnya sendiri yang terganggu, mungkin disabotase orang ya. Kita tahu jaringan internet itu tertanam walaupun dalam dan aman ya, tapi di laut selatannya Taiwan ya. Disitulah seluruh jejaring internet dunia itu terhimpun. Walaupun terjaga dengan baik, begitu kuat dan kokohnya tertanam gitu dalam. Cuman mari kita bayangkan kalau kemudian suatu ketika dia disabot sama teroris gitu. Maka andalan kita yaitu online ya, pembelajaran online, webinar dan sebagainya nggak jalan. Lalu bagaimana agar kita memiliki anak-anak yang agile,
di mana saja, kapan saja, dengan sarana prasarana apa saja. Yang namanya belajar jalan terus. Minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Dari ayunan sampai dia kubur. Atau tarbiyah itu badal hayat, tarbiyah itu sepanjang hayat. Gak ada cerita berhenti. Apa saja mesti kita didik pada anak-anak kita. Supaya dia juga nggak tergantung sama namanya teknologi ini. Sekitar hampir 1 bulan yang lalu ini ada cerita menarik ya. Saya berkumpul dengan orang-orang IT. Di antaranya ada 2 orang yang saya anggap dewanya IT lah di Indonesia ini. Gitu ya. Berkumpul di Cisarua. Karena saya sedang diminta oleh komunitas IT ini bikin kawasan-kawasan outbound. Agar mereka itu kembali main tanah, main lumpur, belajar dari pohon, belajar dari rumput, belajar dari awan. Kata mereka, karena sebentar lagi orang mulai muak IT. Lalu saya bilang, nggak salah loh. Sekarang ini wacana-wacana yang berkembang, life after pandemi, hidup sesudah pandemi itu hidup bersama IT. Lalu orang IT itu bilang, itu pasti yang ngomong kalau nggak orang awam pasti orang pendidikan, bukan orang IT yang ngomong. Ada juga ya. Kayaknya orang IT ngomongnya nggak gitu. Kalau orang IT rata-rata berpendapat sebentar lagi orang akan down to earth, akan kembali ke bumi, akan kembali offline, akan kembali baca buku yang pakai kertas-kertas buat ibu gitu ya, buat ibu. Ya, begitu. Orang udah mulai kembali sadar pentingnya punya tetangga dan berkunjung ke tetangga itu penting. Bukan semuanya serba WA-an gitu ya. Nah gitu. Saya diminta, dan konyolnya saya diminta untuk mengembangkannya se-Indonesia. Saya bilang saya punya waktu. Saya ambil pilot project aja deh, satu yang di Cisarua ini, sebenarnya satu lagi di Citayam. Nanti untuk yang lain-lain belakangan lah. Tapi pilot project ini saya bikin dulu. Tapi ada kalimat yang menarik ya. Yang bilang masa depan serba IT itu nggak orang, kalau nggak orang awam, kalau nggak pegiat pendidikan, istilah mereka gitu. Kalau orang awam pasti pegiat pendidikan. Kami kalau orang IT akan mengatakan sebentar lagi orang akan muntah sama IT. Karena sekarang udah lebay kata mereka. IT yang dulu kami niatkan hanya sebagai tools, sebagai alat, kok sekarang menjadi kayak tujuan gitu kata mereka ya. Saya mikir, dia juga. Karena di Silicon Valley sana, di mana para dewa IT ngumpul ya di Silicon Valley, California, anak-anak mereka kan disekolahkan di Waldorf School ya. Waldorf School. Jadi bisa dicari di Google itu Waldorf School. Karena cabangnya di Indonesia kan. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di Waldorf School karena Waldorf School itu anti pada 3 hal. No screen, ya, nggak boleh ada layar. No cable, nggak boleh ada kabel. No keyboard, nggak boleh ada keyboard. Jadi khas Waldorf School itu anti-IT sebenarnya gitu ya. Kayak anti. Sebenarnya bukan anti ya, kayak anti. Karena mereka mengingatkan bahwa anak-anak pendidikan dasar itu jangan dikenalin sama IT dulu. Itu salah gitu ya. Nah, gitu. Mari kita mulai ya. Terkait dengan anak-anak kita ya. Terkait dengan anak-anak kita, bagaimana agar dia bisa belajar di mana saja, kapan saja, ada wabah, nggak ada wabah, ada banjir, nggak ada banjir, ada tanah longsor, nggak ada tanah longsor gitu ya, ada gempa, nggak ada gempa, tsunami, nggak ada tsunami, bahkan gurunya nggak datang karena sakit, atau malah murid nggak datang karena sakit gitu, atau naudzubillah min sekolahnya kebakaran. Bisa nggak sih belajar terus agile gitu ya, lincah tangkas? Pertama, coba kembangkan fitrah potensi dia. Setiap manusia itu punya potensi. Potensi itu ada di dalam.
Itu dulu yang perlu dikembangkan. Karena apa? Ya, satu ya, Allah nggak punya mesin cetak manusia. Manusia itu dibikin kayak kerajinan tangan, kira-kira gitu ya, kayak kerajinan tangan. Artinya apa? Anak yang Allah ciptakan untuk hidup di pantai, itu ukuran paru-parunya aja udah beda dengan anak yang akan hidup di gunung. Karena kebutuhan oksigennya beda. Anak yang hidup di gunung itu paru-parunya lebih gede daripada anak yang akan dibesarkan hidup di pantai. Begitu hebatnya kuasa Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan menghadapi era perubahan yang begitu dahsyat? Kembangin aja potensi. Memang potensinya udah disesuaikan dengan itu semua kok. Gitu. Ya. Tahun lalu, 2 orang mahasiswa psikologi UGM depresi sesudah ikut kuliah umum disruption era. Saking stresnya ngadepin masa depan tuh kayak gimana gitu kan. Gara-gara itu kemudian dia depresi. Berarti seorang mukmin nggak perlu depresi. Allah ciptakan manusia selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan zamannya. Allah nggak pernah zalim. Sebagaimana saya pernah bilang sama ayah bunda ya, ayah bunda tahu nggak? Sebelum kita diamanahi anak, sudah diinstal dulu ilmu mendidik anak. Loh kok bisa percaya gitu? Ya iyalah, mana mungkin Allah ngasih amanah sama yang bukan, ya, sama yang nggak kompeten, nggak mungkin. Menyerahkan amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu aja kehancuran. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Jika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancuran. Jika diserahkan amanah kepada yang bukan, yang tidak berkompeten terhadapnya, tunggu aja kehancuran. Maka mustahil Allah kasih amanah anak kepada kita, tapi nggak dikasih gitu. Gimana caranya ilmu mendidik anak? Mustahil. Karena dia nggak pernah zalim pada manusia. Menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya itu adalah zalim. Nah, cuma kan masalahnya satu, kita nggak suka ngegali ke dalam potensi-potensi itu. Coba bunda lebih asik bertanya ke dalam ya, ngegali ke dalam ilmu parenting yang udah diilhamkan, yang udah dihidayahkan ke dalam dada dan otak manusia itu. Cuman kita emang terlalu bersemangat untuk nanya keluar sebelum nanya ke dalam. Belajar keluar sebelum belajar ke dalam. Wah, ini ada Ustadz Aat nih gitu. Ada Ajo Benri sebentar lagi. Abah Ihsan, Ayah Edi. Ustadz berarti pakar-pakar parenting. Malah kita yang paling pakar. Ayah bunda yang paling pakar. Cuma karena kita terlalu asik gitu. Nah, cuma begini ya bunda sekalian, Allah itu pencemburu ya, pencemburu banget. Kalau kita nggak mau gali ke dalam, dicabut lagi, diangkat lagi, jangan pernah diangkat itu jangan lagi. Dibawa di sana lagi dalam mahmud. Dan Allah mengatakan, hebat betul Ustaz Taat itu. Kau makan itu Ustaz Taat, belajar sama Ustaz Taat. Cabut, taruh lagi di lahir mahmud, ilmu yang aku ilhamkan itu. Ilmu yang 1.000.000 kali lipat lebih hebat daripada yang diajarkan oleh Ustaz Taat. Nabi sama ketika virus corona ini keluar, percayakah ayah bunda
bahwa obatnya saat itu juga formulanya juga Allah kasih. Kapan? Di hari pertama virus corona datang. Di hari pertama, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Walikul da'in dawa'un, bersama penyakit selalu ada obatnya. Seperti kata Rasulullah, kalau lalat menclok di minumanmu, jangan segera dibuang, dicelup. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, tapi di sayap lainnya itu ada obatnya. Begitulah selalu penyakit dan obat itu. Kayak dua sayap yang berbarengan. Dan penelitian di Singapura membuktikan bahwa, betul, lalat itu kalau masuk ke gelas misalnya, itu dia mendarat dengan sayap kiri dulu, dan sayap kiri itu baru penyakit. Sayap kanannya obat. Makanya cemplungin dulu baru dibuang. Silakan diminum habis itu. Sayangnya saya katakan, coba ya. Cuman Allah ilhamkan obatnya COVID-19 itu ke siapa? Ya bukan ke saya, psikolog, bukan ke dokter. Allah ilhamkan ke dadanya dokter, ke kepalanya dokter, bukan ke saya. Andai dokter mau berada ke dalamnya, mau inside out, mau menggali-gali kandungan, ya Allah, di dada sebelah mana kau taruh formula penanganan COVID-19, ya Allah. Di belahan otak sebelah mana engkau letakkan COVID-19 itu, apa namanya, formula solusi COVID-19 itu, ya. Nah, cuman kan manusia kalau begitu dia langsung buka textbook ya, buka textbook, gitu ya. Sampai sekarang kayaknya masih studi di textbook sama di laboratorium. Saya yakin hampir nggak ada yang mencoba bertanya ke dalam, tanya ke dalam. Ini sama. Ya. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi pembelajar yang agile, tahan segala cuaca, tahan segala musibah, langkah pertamanya adalah kembangkan potensinya. Karena dia sudah diciptakan link and match dengan masalah, kebutuhan, dan tantangan saat dia hidup, lahir sampai mati. Makanya diminta oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Ali, didik anak Anda sesuai dengan zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Kadang-kadang kita mendidik anak itu bukan melihat ke masa depan zaman, tapi malah melihat ke belakang. Banyak loh. Aku ingin didik anakku seperti Imam Syafi'i. Melihatnya ke belakang. Orang-orang hebat di masa lalu. Aku ingin didik anakku bagaikan Muhammad Al-Fatih. 22 tahun bisa jadi jenderal menaklukkan Konstantinopel. Tiba-tiba dia tidak siap menjadi anak masa depan. Sesuai dengan permintaan Rasulullah, sesuai dengan permintaan Sayyidina Ali. Karena terlalu berorientasi pada masa lalu setback. Sekarang itu ada loh parenting yang namanya parenting gaspol. Namanya parenting gaspol. Apa itu? Sejak anak 0 tahun mesti digaspol agar bisa jadi Imam Syafi'i, 8 tahun hafal Quran, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun mengeluarkan kitab raksasa, kitab Al-Qum. Keren nggak? Nggak boleh main-main, main-main itu haram. Nah, main-main. Kapan mau jadi Syafi'i anak kau main-main? Nggak boleh. 8 tahun mesti hafal Quran, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun mengeluarkan kitab Al-Qum ke Imam Syafi'i. Ya nggak mungkin main-main, karena jarang main-main. Mereka lupa
Imam Syafi'i itu keistimewaan, bukan produk pendidikan. Buah dari keistimewaan. Special case, nggak bisa kemudian dijadikan benchmark, dijadikan model untuk pendidikan anak kita. Ayah bunda sekalian, sampai-sampai Imam Hambali mengatakan 200 tahun ke depan belum tentu ada lagi orang kayak Syafi'i. Kenapa? Ya itu memang sebuah special case kok, kasus istimewa. Makanya ya bunda sekalian, Imam Syafi'i itu sudah bersaudara, ada nggak ya kayak gitu? Nggak ada. Seandainya Imam Syafi'i itu buah pendidikan, loh ada 11-11-nya kayak dia dong. Minimal beberapa lah. Kalau Imam Syafi'i itu buah dari pendidikan, dia punya 3 orang anak. Kenapa nggak ada satupun anaknya kayak dia? Faktabiru ya ulil absar. Ambillah iktibarnya wahai orang-orang yang punya penglihatan. Kalau memang ini buah pendidikan, kenapa nggak ada satupun anaknya yang kayak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i hidup di satu zaman dan di satu tempat yang nggak ada satupun orang kayak dia. Anggaplah zaman Imam Syafi'i ada model pendidikan yang luar biasa. Kenapa cuma dia doang yang kayak gitu? Aku ingin anakku seperti Muhammad Al-Fatih. 22 tahun melakukan Konstantinopel. Loh kenapa cuma ada Al-Fatih 1 orang waktu itu? Katanya Al-Fatih waktu itu di kutab-kutab. Kenapa kutab-kutab itu hanya menghasilkan 1 Al-Fatih? Karena Allah juga tahu untuk menaklukkan Konstantinopel dibutuhkan 1 jenderal dan puluhan ribu prajurit. Seandainya semuanya jadi jenderal, nggak akan Konstantinopel berhasil direbut. Mustahil. Maunya tetangga saya pernah nanya ke saya, Pak, apa nggak kepengen anaknya itu kayak Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Saya bilang kepengen sih. Tapi yang lebih kepengen lagi anakku tuh masuk surga. Apakah dia masuk surga seperti Bilal? Ya, jadi muadzin, no problem. Memang surganya Bilal lebih jelek apa daripada surganya Al-Fatih? Ya enggak lah. Anak saya kalau tahu masuk surga dengan menjadi prajuritnya Muhammad Al-Fatih itu no problem. Karena Muhammad Al-Fatih nggak mungkin menaklukkan Konstantinopel kalau nggak punya prajurit. Anakku masuk surga dengan menjadi debu yang melekat di baju besinya Al-Fatih. Ya no problem. Kalau baju besinya itu nanti masuk surga, anak saya nanti masuk surga. Ya. Anakku bisa saja masuk surga dengan menjadi sepatunya Muhammad Al-Fatih atau pedangnya Muhammad Al-Fatih. Karena tanpa itu juga dia juga nggak akan bisa Konstantinopel. Nah jadi yang mudah sekalian, kembangkan potensi anak-anak kita. Potensi anak kita itu udah disesuaikan oleh Allah dengan zamannya dia hidup. Udah disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan dan tantangan ketika dia hidup. Dan oleh karena itu bahkan kalau kita ingin membandingkan sukses atau enggak kita mendidik anak, bandingkan dengan zamannya. Jangan bandingkan dengan zaman lalu, enggak ada dalilnya. Sukses atau tidak suksesnya kita mendidik anak, bandingkan dia dengan zaman ketika dia hidup, agar kita nggak stres ya, agar kita nggak stres. Waduh, anakku belum jadi Syafi'i, stres lah. Wah, nggak kayak saya Kutub, wah, nggak kayak Hasan Al-Banna. Bandingkan anak kita dengan zamannya. Saya pernah ngobrol sama istri saya,
kalau nanti cucu kita hidup di zaman di mana setiap orang itu rata-rata pakai ganja 1 gram sehari, 1 gram sehari. Tiba-tiba naudzubillah min dzalik, saya bilang sama saya, ketahuan juga cucu kita pakai ganja juga, 1 gram setahun, 1 gram setahun. Jadi pada zaman anak cucu saya itu rata-rata anak pada zaman itu pakai ganja 1 gram sehari. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim, anak cucu kita ketahuan juga dia pakai ganja 1 gram sehari. Gimana perasaan kamu seandainya kayak gitu? Ya Umi nangis lagi, Umi masih sedih, istighfar. Lalu saya bilang, saya juga akan istighfar nih, tapi habis itu sujud syukur. Loh, kok sujud syukur kan? Apa nggak keren itu kita? Orang 1 gram sehari, dia 1 gram setahun. Jempol. Surganya tinggi itu di akhirat nanti. Tinggi itu surganya di akhirat nanti. Kenapa istri saya nangis, istighfar, sedih? Dia cuma ngelihat cucuku pakai ganja. Dia nggak mencoba mengkomparasi cucuku pakai ganja 1 gram setahun pada zaman di mana anak-anak saat itu pakai ganja 1 gram sehari. Ini yang bikin orang tua pada stres. Tidak sesuai sunnah membandingkan manusia dengan jangan main-mainin begitu. Pada Islam selalu membandingkan manusia dengan zamannya, dengan usianya, dengan kelompok. Anak muda berzina dengan orang tua berzina, itu dosanya lebih gede orang tua berzina. Jangan dilihat zinanya. Kenapa? Udah tua kok zina. Gitu cara Islam melihat masalah. Udah tua kok zina. Orang kaya pelit, orang miskin pelit, yang nggak sama dosanya di mata Allah. Yang dosanya lebih besar sama orang kaya kok pelit. Dua-duanya dosa. Tapi orang kaya pelit lebih gede dosanya. Memang begitu cara Allah melihat manusia, selalu dibandingkan dengan kelompoknya. Jadi saya kaget ketika saya bilang, saya sedih, nangis, habis itu sujud syukur. Loh kok sujud syukur, Bi? Apakah keren anak kita, cucu kita? Di masa mereka, orang-orang seusianya menggunakan ganja 1 gram sehari, dia 1 gram setahun. Ini yang bikin bunda panikan, saya bilang. Ini yang bikin bunda agak optimisan itu. Gak mencoba melihat karunia Allah di balik ini semua. Gimana gak stres, ngebandinginnya gak tanggung-tanggung. Imam Syafi'i, Muhammad Al-Fatih, gak relax aja dia pendidikan ini. Penuh dengan suzon sama anak-anak. Nggak punya trust and respect sama anak. Setiap saat dibongkar tasnya, dibongkar lemarinya, nggak punya privacy anak kita itu. Pendidikan itu dasarnya adalah thiqah, percaya sama anak, kok bukan curiga pada anak. Itu dasarnya pendidikan. Percaya. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sekalipun buka tas anak tanpa izin. Apalagi ketika mereka udah akil balik, nggak pernah saya bongkar lemarinya. Karena saya nggak ingin membongkar aib seorang manusia dewasa, walaupun itu anak kandung sendiri. Nggak bangga saya lalu kemudian, waduh video porno dalam lemarinya. Oh, saya membongkar aib orang dewasa.
Hati-hatilah anak Allah kepada saya sebagai ayahnya. Gak begini caranya mendidik anak. Sekali kita menerobos dunia privat anak kita, nanti orang lain juga bisa menerobos dunia privat anak kita. Karena amanah dan masalah tadi saya juga udah mengatakan untuk ahlinya. Potensi manusia itu selalu disesuaikan dengan masalah kebutuhan anak-anak. Maka kembangkan potensi anak-anak kita. Itu salah satu cara untuk menghasilkan agile learner, agile student. Karena pada dasarnya manusia itu telah diberikan potensi-potensi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, telah diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Semuanya. Jadi istilah gadget Nabi Adam udah tahu nggak sih? Udah. Wong semuanya. Istilah piano Nabi Adam udah tahu belum? Udah. Kepada diri kita, kepada anak-anak kita sudah diinstal berbagai macam potensi. Dan saya percaya ilmu yang Allah install kepada anak-anak kita jauh lebih banyak daripada perpustakaan Kongres yang ada di Amerika Serikat, yang orang anggap sebagai perpustakaan terlengkap terbesar di dunia saat ini. Menggali ke dalam, inside out, inside out. Sehingga seakan-akan manusia mau musibah apapun, wabah apapun, bencana apapun, cobaan, ujian apapun, sebenarnya bahkan dia bisa menggali ke dirinya sendiri. Syaratnya satu, jangan terlalu cepat bertanya keluar. Makanya ayah bunda kalau tahu ciri khas saya barangkali ya, hampir nggak ada saya ditanya jawab, tanya ke dalam. Udah sering rasanya saya ulang-ulang di kesempatan di Jingga ini ya. 5 doktrin saya barangkali. 1, malu bertanya sesat di jalan, tapi kalau belum apa-apa nanya malu-maluin. Itu nomor 1. Kedua, sok tahulah, karena sebenarnya kita emang tahu. Saya ini orang paling tahu dan mencengkel kan. Dokter kandungan kok saya ajari ilmu kandungan, kan konyol. Gimana gak marah itu dokter? Menurut saya boro-boro dokter kandungan, dokter aja enggak, psikolog. Saya pernah ribut sama dokter kandungan ketika saya mengkritik, kok terlalu cepat ya sih mensesar manusia, mensesar kelahiran dengan alasan yang gak terlalu penting. Gimana gak marah? Psikolog kok ngomong kayak gitu, so tahu. Yang ketiga, saya mengatakan sedikit gengsi lah bertanya pada manusia agar gak ketahuan bego-bego amat gitu ya. Tapi bertanyalah kepada Allah seperti hamba yang paling bego di muka bumi. Sedikit bertanyalah kepada manusia biar gak kelihatan bego-bego amat. Tapi bertanya kepada Allah sebanyak-banyaknya seperti hamba yang paling bego di muka bumi. Doktrin saya yang keempat adalah berhentilah membaca dan mulailah berpikir. Saya nggak pernah bilang janganlah membaca loh, jangan salah sangka ya. Saya nggak pernah bilang janganlah membaca. Saya bilang berhentilah membaca. Buat mereka yang udah rajin baca, udah jadi kutu buku, saya bilang stop. Ada saatnya kita naik pangkat dari pembaca kepada pemikir, supaya apa yang kita baca itu berkembang. Tesa antitesa jadi sintesa baru, tesa antitesa jadi sintesa baru, tesa antitesa sintesa baru. Dan yang terakhir doktrin saya berbunyi kelima,
bertanyalah pada ahlinya. Jika dan hanya jika kita memang telah terbukti gak tahu, jangan dikit-dikit nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya. Jika dan hanya jika kita gak tahu. Saya kebetulan punya 2 school of thinking, sekolah berpikir, yang satu di Bandung, satu di Banda Aceh. Itu saya larang loh mereka nanya sama saya. Setiap kali nanya saya cuma bilang mikir. Namanya juga school of thinking, tapi nanya. Saya bilang, sekolah berpikir ini school of thinking. Saya bilang, kok nanya? Ya. Kalau mau nanya kok saya ikut school of thinking. Ngapain ikut school of thinking mau nanya? Boleh nanya tapi sifatnya konfirmasi dan afirmasi. Contoh, Ustaz, saya lagi ada masalah. Setelah saya pikir-pikir, kira-kira solusinya kayak gini. Benar nggak Ustaz? Itu boleh nanya kayak gitu, karena dia cuma minta konfirmasi. Bertanyalah pada ahlinya. Bertanyalah pada ahlinya. Jika dan hanya jika telah terbukti kita nggak tahu. Udah dipikir-pikir, putar otak, nggak ketemu juga jawabannya. Silakan tanya pada ahlinya. Jangan belum apa-apa nanya pada ahlinya. Ini kan melanggar ayat namanya. Jangan pernah permalukan Tuhan kita. Nah, ini tugas saya, mendidik anak berpikir. Ya. Jadi kembangkan potensinya. Luar biasa potensi manusia itu. Saya pernah disindir oleh teman-teman. Aku lihat kamu itu sering isi ceramah, sering isi seminar, sering isi training, sering isi coaching, sering isi development. Tapi kenapa saya lihat kamu nggak pernah menjadi peserta ceramah, peserta seminar, peserta training, peserta coaching, peserta development? Kenapa nggak pernah jadi pesertanya? Saya bilang bukannya saya nggak mau. Tapi entah kenapa sumur yang ada di dalam ini kok belum berhenti muncratnya. Saya janji kalau sudah kering yang ada di dalam, saya akan ikut dari belakang. Entah kenapa, ya airnya masih keluar terus. Dan ayah bunda sekalian, please, ini bukan cuma saya, kita semua dan anak-anak kita memang punya potensi dahsyat. Sebenarnya kita lebih suka outside in daripada inside out. Baca sana, belajar sini, tanya situ. Yang sudah disiapkan oleh Allah nggak kita gali. Atau jangan-jangan memang udah Allah cabut lagi. Ya Allah taruh lagi di Lauhul Mahfuz, nggak kepake kok, daripada idol ya, daripada nganggur. Daripada gak kepake ya disimpan lagi di Lauhul Mahfuz.